Ciri-ciri klaim kebenaran adalah mengatakan ini benar, itu salah. Nah, itu klaim kebenaran. Dia berarti versi-versi yang kontra sama dia disebut, bukan itu, terjadilah kontroversi. Kontroversi menjadi kontras, berkelahi. Tapi kalau orang yang melihat versi-versi sebagai gabungan-gabungan, dia mampu menggabungkan pasal-pasal menjadi lukisan indah kehidupan. Lukisan indah pemahaman kesadaran. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. So, setelah tadi kita break untuk minum, lepaskan dahaga sedikit sambil menunggu beberapa aliran pengetahuan yang muncul sesudahnya. Sekarang kita akan lanjut dengan beberapa pertanyaan yang lain yang tentunya juga sangat menggelitik untuk kita carikan jawabannya apa dan bagaimana tentang Tuhan itu sendiri. Mari kita lanjutkan. Dalam beberapa agama atau keyakinan, Tuhan bahkan dikatakan bisa murka. Ini seolah berbanding terbalik dengan sebutan beliau sebagai yang maha pengasih dan penyayang. Lantas di mana letak kebenaran pernyataan ini, Guru? Ya, dan tergantung. Ketika manusia membutuhkan sosok manusia yang lebih tinggi, maka dia akan memanusiakan Tuhan atau mempersonifikasikan Tuhan. Dan ketika dia mempersonifikasikan Tuhan, maka dia akan membutuhkan sifat-sifat Tuhan yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan. Kalau dia membutuhkan kesembuhan, maka dia akan menganggap Tuhan itu maha penyembuh. Kalau dia membutuhkan kedisiplinan, maka dia akan mengatakan Tuhan maha pemarah. Jadi kalau Tuhan bisa marah, kan kita jadi takut. Takut menjadi disiplin. Tapi di kemudian hari, ketika kita menjadi disiplin tanpa perlu dimarahi, tapi kita tetap berpegang bahwa Tuhan itu bisa marah, nah, akhirnya kita terjebak di situ. Karena seperti tadi itu, orang tua itu bisa marah kepada anaknya. Tetapi ketika anaknya masih kecil. Nah, ketika anaknya masih kecil. Tapi ketika anaknya sudah lebih gede bodinya sama dia, dikatakan orang tua bisa pemarah. Yang terjadi apa? Bisa saja si anak karena terus dimarahi bisa berontak. Nah, jadi kedisiplinan bisa macam-macam. Ada yang kedisiplinan diajarkan melalui ketegasan, bukan kekerasan ya, ketegasan. Sehingga marah itu bukan bermakna kekerasan. Yang dimaksud Tuhan itu ada ketegasan. Sehingga ada punish and reward. Yang salah dihukum, yang benar dikasih hadiah. Sehingga itulah hukum karma pala juga, aksi dan reaksi. Tapi ada juga dia disiplin dibutuhkan dengan kesadaran. Sehingga pada saat itu dia tidak memikirkan lagi Tuhan yang pemarah, tapi Tuhan yang penuh penyadaran. Nah, jadi tergantung pada kematangan umat, tergantung pada kematangan jiwa yang mempelajari ketuhanan itu. Seperti itulah. Nah, sehingga misalnya pada beberapa murid di sekolah, kalau murid-murid nakal mungkin diperlukan ketegasan, hukuman. Sehingga ada yang disetrap di depan tiang bendera. Gitu. Tapi ada yang murid-murid yang disiplin dan pintar. Sehingga hanya perlu diberikan tugas, dia sudah mengerjakan sendiri. Ada yang begitu. Nah, di kehidupan ini kan sama. Yang menjadi sumber masalah adalah ketika semuanya disamakan. Semua diperlakukan sama. Semua harus seperti ini. Sehingga yang sudah mengalami kesadaran dipaksa ditakut-takuti. Nah, dia berontak biasanya. Berontak. Sama dengan di Bali misalnya. Bali itu banyak orang dengan Tuhannya. Bercengkrama dengan Tuhannya lewat jalan bakti dan karma.
sedikit yang di jalan jenana. Sehingga dia tidak terlalu mementingkan apa makna di balik upacara, tetapi dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh upacara itu sendiri. Dia mendapatkan rasa di situ. Sehingga ada orang menjadi Tuhan di jalan bakti, ketika dia sudah melakukan bakti, persembahan, dengan tulus dia bisa menangis. Ada orang melakukan bertemu Tuhan di jalan karma, tindakan, sehingga menolong orang membuat dia menangis. Ada orang mencari Tuhan di jalan pengetahuan, sehingga ketemu pemahaman dia bisa menangis. Ada orang mencari Tuhan di jalan Raja Yoga, sehingga bisa menangis dalam meditasi. Jadi, apakah semua orang harus meditasi? Apakah semua orang harus membaca kitab suci? Ketika semua orang membaca kitab suci, tetapi pikirannya masih dikuasai oleh ego, maka kitab suci ternoda oleh egonya, ternoda oleh kebodohan. Maka Weda takut oleh orang bodoh. Kenapa? Satu, bisa salah tafsir. Kedua, bisa digunakan untuk kebodohan. Banyak orang pintar, tapi dikuasai oleh kegelapan. Begitu dia pintar, dia gunakan pengetahuan untuk kegelapan. Jadilah dia bagian dari Sapta Timira. Guna pengetahuan dijadikan sebagai sumber kegelapan. Orang pintar membodoh-bodohi orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi seperti itulah kita memperlakukan Tuhan dalam segala ini. Kalau dia jadi raja, maka orang-orang di jalan bakti penuh persembahan kepada Maharaja. Kalau dia dijadikan teman, saudara, kerabat, orang-orang di jalan karma akan memperlakukan Tuhan dengan penuh pelayanan. Bukan pelayanan pada Tuhan di sana, tapi pelayanan pada Tuhan-Tuhan yang ada sebagai atman-atman pada diri setiap makhluk. Kalau Tuhan dianggap sebagai pengetahuan, maka dia akan menghormati pengetahuan sebagai Dewi Saraswati. Nah, kira-kira seperti itu. Itu cara-cara. Tetapi bukankah setiap orang juga masih bebas untuk melihat rasa yang ia sukai? Betul. Untuk mendapat kedekatan dengan Tuhannya? Sebab dalam semua cara itu juga menuju pada satu penyatuan rasa. Persis. Rasa penyatuan. Menemukan rasa penyatuan. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika semua orang disuruh demikian. Yang suka belajar disuruh berkarma. Yang suka bakti disuruh belajar, kacau. Nelayan disuruh terjun bertani, kacau. Petani disuruh terjun mancing, ya kacau juga. Kita hanya perlu saling menghormati, saling memahami. Begitu. Masih tentang kalimat Aham Brahma Asmi Guru. Aku adalah Tuhan. Tetapi kalimat ini walaupun memang benar, tetapi tetap belum bisa diterima oleh kebanyakan otak manusia. Bahkan Tiang sendiri pernah membaca kisah seorang sufi bernama Mansur Al-Halaj yang telah menginsyafi diri sebagai sang jiwa dengan terus mengatakan Anal Haq atau aku adalah kebenaran, aku adalah kebenaran. Akhirnya didakwa dan dibunuh atas tuduhan bid'ah oleh kaum ortodok karena terlalu jumawa menganggap diri sebagai Tuhan. Hal yang bagi sebagian kalangan menganggapnya sebagai pelecehan dan penghinaan pada Tuhan, karena telah menyekutukannya dengan manusia sebagai ciptaan beliau. Lantas bagaimana mungkin sebuah kebenaran justru membawa mereka yang memahaminya tersudut pada sebuah kemusnahan? Ya, satu karena potensi seperti itu. Karena potensi terjadinya waham kebesaran. Waham kebesaran itu artinya orang merasa yakin dirinya Tuhan, sehingga malah kehilangan akal sehatnya. Tetapi bahasa Aham Brahman Asmi itu pemahaman tentang Adwaita, bahwa kita tidak berbeda dengan Tuhan itu pemahaman yang tingkat tinggi ketika dia mengalami penyatuan dengan itu. Ya, tapi di sisi manusia yang terjadi adalah Dwaita, kita dan dia berbeda. Makanya di Bali itu yang terjadi adalah penyerapan semua. Adwaitanya berjalan, Dwaitanya berjalan. Selama hidup kita dengan dia adalah dua hal yang berbeda, Adwaita. Sehingga muncullah kalau kita hamba, dia Tuhan Raja. Kita kawulu, dia Gusti. Kita tidak boleh memade-made Tuhan.
Tetapi begitu mati, prosesi ngaben sampai ngelinggihang dan sebagainya, apalagi tujuannya moksa, menyatu dengan Tuhan, itu sebuah ajaran Adwaita. Jadi di matinya Adwaita, di hidupnya Dwaita. Nah, itu pengadopsian semua ajaran yang luar biasa di Bali. Pengadopsian Dwaita dan Adwaita, sehingga tidak ada yang bertengkar. Ya, jadi bahwa kita terpisah dengan dia memang terpisah, karena kemampuan kita tidak seperti kemampuan Tuhan, sehingga kita hanya tidak boleh memade-made tadi itu. Tapi ketika jadi di sana, ya, dulu kita tidak boleh ke tempat suci naik, apalagi kan ke pelinggihnya. Tapi begitu kita jadi roh, jadi setelah ngaben, nyekah dan sebagainya, setelah tidak punya identitas individual lagi, kita dianggap sebagai roh yang utama. Bolehlah majar-ajar, menjadi dewa langsung. Walaupun dulunya menjadi dewa gambler, god of gambler gitu. Tapi begitu ngaben, dia menjadi dewa pitara, sama dengan semua orang. Dewa pitara. Pitara yang guru. Disamakan, menyatu semuanya. Jadi kapan menyatunya? Ketika mati. Ketika mati menjadi Adwaita, ketika hidup tetap Dwaita. Supaya ada pelayan dan yang dilayani. Ada penyembah dengan sang kasembah. Potensi untuk menjadi paranoid itu. Orang Bali menyadari kalau manusia dibiarkan mengetahui rahasia-rahasia itu, gampang menjadi gila. 100 pelekutus ada bodoh di Bali. Pengetahuan. Artinya apa? Dalam ilmu psikiatri begitu. Ada waham kebesaran, ada waham ketuhanan, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya begini. Dan ketika orang tidak mengerti itu, ya, dia malah mengikuti orang-orang yang mengalami waham ketuhanan, yang mengaku dirinya Tuhan. Padahal kegelapan itu bisa ada di mana-mana. Sudah dijelaskan Sabta Timira itu. Kulina, kebangsawanan. Kalau orang sudah tenggelam pada kebangsawanan, kebesaran, waham ketuhanan itu gila. Jadi hati-hati. Lantas apakah bisa semasih hidup kita mendapatkan penyatuan dengan Brahman, Guru? Sebagaimana juga yang pernah saya dengar itu ada istilah manunggaling kawulo lan gusti. Ini bagaimana ini? Bisa itu begini. Kalau disebut manunggaling kawulo gusti, menyatu, selaras. Tubuh kita adalah kawulu bagi pikiran kita. Ini belum pernah dikupas. Tubuh kita adalah kawulu bagi pikiran kita. Pikiran kita seharusnya juga kawulu bagi jiwa kita, atau roh kita, atau atman kita. Atman kita adalah kawulu bagi Brahman, Tuhan. Jadi itu gustinya. Jadi ketika Tuhan adalah gusti dan atman adalah kawulu, seharusnya roh-roh yang hidup dalam kehidupan ini, yang ada dalam tubuh manusia ini, mengabdi kepada Tuhan semesta alam ini, sebagai pelayan-pelayannya di kehidupan ini. Karena bagaimana mungkin Tuhan menyembuhkan orang sakit, kalau dia tidak turun sebagai manusia yang melayani sebagai penyembuh? Bagaimana mungkin Tuhan memberikan orang kelaparan bahan makanan, kalau dia tidak turun sebagai petani? Disitulah dia melayani, jiwa-jiwa itu melayani sebagai peran-peran kehidupan ini. Lalu pikiran, kalau tidak mau melayani jiwa atau atman sebagai gustinya, maka dia melayani ego, sehingga kehidupannya menjadi dipenuhi ego. Lalu ketika tubuh tidak mau mengikuti pikiran, jadi pikirannya meminta tubuh begini, tubuh nggak mau. Seperti orang mengalami kelumpuhan. Jadi pikirannya ingin berlari, tubuhnya tidak mampu. Seperti orang yang ketika tidur, mimpi, merasa terbangun, tapi tubuh belum terbangun. Kedepan istilahnya itu apa itu? Itulah ketika tubuh, pikiran, jiwa tidak selaras dengan kehendak Tuhan juga yang memberinya takdir. Nah, jadi manunggaling itu adalah penyatuan antara misi, penyatuan antara tugas dan peran. Jadi ada keselarasan. Itulah manunggaling kawulu Gusti selama hidup. Ketika mati, ya, kalau selama hidup dia menunggal, selaras dengan misinya, jadi nanti mati ya jelas kembalinya dengan gampang. Ya, seperti kalau misalnya seekor ikan salmon
mau pergi ke danau, lalu dia terjun masuk ke dalam selokan. Kira-kira sampai di danau enggak dia? Jangan-jangan sampainya di septic tank malah. Kalau dia ikutin selokan. Sehingga kalau dia ingin kembali ke danau, dia harus mengikuti sungai-sungai yang datang dari danau itu. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Tuhan, tentu kita harus mengikuti jalan ketuhanan itu. Jadi kalau kita ingin mencapai jalan ketuhanan, sampai kepada Tuhan, kita harus mengikuti kembali jalur ketuhanan itu. Seperti Salmon menuju danau melewati sungai yang sama yang pernah dilaluinya ketika dia menuju samudera kehidupan. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi guru mengatakan kalau kita ingin mencapai ketuhanan, tentu saja kita harus mengikuti jalan ketuhanan tersebut. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui suatu jalan itu memang jalur yang sudah benar menuju ketuhanan dan bukan pada tujuan yang lainnya? Persis. Ciri-cirinya begini. Danau itu adalah sebuah tempat di mana banyak sekali air berkumpul. Air yang datang dari setiap helai daun jatuh ke danau. Jatuh ke tanah sampai ke danau. Air yang datang dari manapun jatuhnya ke danau. Entah air hujan dan sebagainya. Jadi dia sifatnya uni, gabungan. Air-air yang ada di gunung. Lalu dia melalui jalur, kemudian berkumpul lagi di samudera, yang juga merupakan gabungan semuanya. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin kembali kepada Tuhan, di jalan yang benar pasti akan menuju kepada gabungan, universalitas. Menuju kepada kebenaran, bukan klaim-klaim pembenaran yang menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Ciri-ciri klaim kebenaran adalah mengatakan ini benar, itu salah. Nah, itu klaim kebenaran. Dia berarti versi-versi yang kontra sama dia disebut, bukan itu, terjadilah kontroversi. Kontroversi menjadi kontras, berkelahi. Tapi kalau orang yang melihat versi-versi sebagai gabungan-gabungan, dia mampu menggabungkan pasal-pasal menjadi lukisan indah kehidupan. Lukisan indah pemahaman kesadaran. Seperti sungai danau yang mampu menyatukan air dari berbagai sumber, dan samudra yang juga menyatu menjadi air yang datang dari berbagai sumber. Sehingga kalau mau mengenal sungai, ciri-cirinya seperti itu. Pasti membawa kita kepada universalitas. Nah, di Bali juga diajarkan dengan cerita yang sama. Ada lawar, ya, ada lawar ini, lawar itu, dan sebagainya. Ada toleransi di dalam ajaran bikin lawar itu. Setelah lawarnya selesai, dengan segala rasa yang sudah sip, disiapkan lagi bumbu. Kalau yang merasa kurang pedas, boleh tambahin cabenya. Yang merasa kurang asin, boleh tambahin ininya. Jadi masih dihormati. Walaupun adonannya sudah selesai secara universal, tetap dihormati kepribadian-kepribadian yang membutuhkan rasa yang lain. Seperti itu. Betul. Makanya Bali itu memegang ajaran yang mengatakan Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Tuhan itu satu dengan banyak nama. Nah, dengan memegang itu, orang Bali kemudian menerima, mau disebut apapun Tuhan boleh. Bahkan yang porno di zaman dulu, celak kontong pek lugang luih, yang itu konsep Purusa Pradananya. Tapi apakah kemudian mereka berkelahi? Tidak berkelahi. Tapi ketika ada yang kemudian mengklaim ini salah, itu salah, diberi peringatanlah oleh orang-orang Bali. Guru juga sempat menyinggung bahwa setiap dari kita memiliki potensi waham kekuasaan, sehingga kita tidak boleh memada-mada atau menyamakan diri dengan Tuhan. Lantas apakah seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau awatara adalah sesuatu yang keliru? Sebab Guru Tiang Satyanarayana juga pernah mengatakan hal yang demikian. Tiang sih belum pernah. Ada ya memang ya? Dalam satu kesempatan seseorang sempat bertanya, "Suami, are you God?" Lantas Bhagawan menjawab, "Yes, I am God, and you too." Nah, itu tadi. Jawaban kedua itu yang menguatkan. Ketika saya Tuhan, kamu juga. Nah, berarti kita semua sama. Nah, Tatwamasi itu ajaran.
Nah, jadi boleh. Yang salah itu adalah saya Tuhan. Lupa menyebut orang lain juga Tuhan, sehingga merasa lebih tinggi daripada yang lain. Disebutkan atau tidak disebutkan, ketika ujung-ujungnya adalah menyebabkan kita merasa sama dengan yang lain, itu sebenarnya intinya. Tapi begitu kita tidak menyebutkan diri kita Tuhan, tapi kita menganggap diri kita lebih kuasa daripada yang lain, itu juga lebih salah lagi. Ya. Ketika kita menyebut diri kita Tuhan, tapi memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan Tuhan, juga bersifat seperti Tuhan, tidak ada masalah. Tapi banyak orang kemudian mengklaim dirinya Tuhan, tapi memperlakukan orang lain seperti aku adalah Tuhan yang Maharaja, dan kamu adalah Kawulu, abdiku. Nah, itu masalah kemudian. Itu jadi masalah. Jadi, kalau orang benar-benar mencapai kesadaran Tuhan, maka seperti diajarkan Bhagavad Gita, ia yang melihat aku yang sama pada setiap makhluk. Nah, itu dia. Itulah puncaknya sebenarnya. Puncak Sarwagata, melihat di mana-mana. Aham Brahman Asmi, Tatwa Masi, aku adalah engkau. Itu. Sehingga dengan demikian, yang muncul saling penghormatan. Itulah konsep ajaran di Bali yang memberikan kerangka agama Hindu itu. Tatwa, susila, upacara. Berangkat dari tatwa, dari pengetahuan. Kalau begitu kita sampai pada pengetahuan bahwa aku Tuhan, dia Tuhan, itu Tuhan, semua dilihat Tuhan, muncullah susila. Bagaimana kita memperlakukan jiwa-jiwa yang sama yang berdiam di dalam tubuh yang berbeda. Lalu kita melakukan upacara, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan-Tuhan yang ada pada diri orang lain, pada makhluk lain, dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Itu ajaran tertinggi dari tatwa, kerangka itu. Tatwa, susila, upacara. Sama. Walaupun yang di Bali lebih banyak dikupasnya upacaranya Banten, susilanya bikin Banten bagaimana, tatwanya Banten apa. Tapi di sisi yang lain, itu. Begitu kita mendapatkan tatwa yang tertinggi, tatwa itu akan mempengaruhi susila kita. Susila kita akan membuat kita melakukan pendekatan atau upacara, bagaimana kita mendekati orang-orang seperti Tuhan. Susah kah? Memang susah, karena di sisi yang lain harus kita lihat pengetahuan yang lain juga. Bahwa kehidupan ini memang permainan peran, lila, permainan. Ya. Jika paham Aham Brahma Asmi teresapi, tidakkah hal ini akan membuat kita menjadi pribadi yang sangat aneh? Karena kita akan melihat istri sebagai Tuhan, anak sebagai Tuhan, dan lain-lain. Sepertinya lucu ya? Persis, makanya bahasa orang Bali itu disebutnya jangkutang. Jadi pengetahuan itu jangkutang. Kalau bahasa orang biasa kan jangkutang itu kan keloni, peluk ketika tidur. Jangkutang itu kan jang dan kutang. Taruh dan buang. Kapan kita taruh, kapan kita buang. Kapan kita simpan, kapan kita pakai. Nah, kesadaran ketuhanan itu sama. Begitu orang mencapai kesadaran Tuhan, melihat Tuhan ada di mana-mana. Ya. Lalu tiba-tiba dia tidak berani melangkah. Kenapa? Setiap dia menjejakkan kakinya pada bumi, pada tanah, yang ada Tuhan, di mana dia merasa dirinya sedang menginjak Tuhan. Lalu ngapain kita? Sehingga pada saat itu taruh itu. Ketika kita bermain peran, sama seperti dalang. Ketika ada saatnya sang dalang itu menyadari dirinya adalah dalang yang hanya sedang memainkan wayang-wayang. Tapi jangan sampai ketika memainkan wayang, kita menggunakan kesadaran diri sebagai dalang. Ketawa kita memainkan wayang-wayang itu. Ketika kita menjiwai, kita harus memainkan peran wayang-wayang itu sendiri. Tidak menggunakan bahasa kita yang sama dengan bahasa kita sebagai dalang. Beda. Itulah bedanya. Menjiwai, memberi hidup kepada wayang-wayang yang berbeda. Karakternya kita harus, bukan karakter kita sebagai sang dalang yang kita pakai, melainkan karakter wayang yang dimainkan. Nah, kayak gitu. Orang yang mencapai kesadaran jiwa, ketika bermain di wilayah-wilayah kehidupan yang dipenuhi permainan pikiran ini, ya kita pakai kesadaran pikiran. Kesadaran tubuh. Bukan kesadaran jiwa. Kalau kesadaran jiwa, kesadaran Atman, beratnya adalah apa? Ya seperti tadi itu. Buang air besar di kamar mandi tidak berani. Kenapa? Setiap kloset itu ada Tuhan di dalamnya. Kacau gitu. Nah itu tadi.
Makanya orang Bali dengan konsep seperti itu, menggunakan konsep tadi itu, bahwa Tuhan adalah kecerdasan, energi yang memadat kemudian menjadi materi. Jadi ada 3 komponen yang harus ada ketika mewujudkan sesuatu menjadi Tuhan. Tidak boleh materi saja. Kalau hanya materi, maka setiap patung akan disembah sebagai Tuhan. Bukan. Orang Bali nggak begitu. Ya. Harus ada benda material, harus ada energi, harus ada kecerdasan. Nah, makanya pelinggih orang Bali itu pasti ada materialnya, entah dari batu apa, mau dari emas, arca, dan sebagainya. Kemudian ada energi semesta yang diserap dengan logam-logam berupa pancadatu. Jadi energi sudah ada, materi sudah ada, tinggal kecerdasan. Kecerdasan mewujud sebagai pengetahuan. Pengetahuan tertulis sebagai sastra. Sastra diucapkan sebagai mantra. Maka sang sulinggih mantra. Jadi ada mantra sebagai simbolik daripada kecerdasan, ada energi, ada materi. Makanya pelinggih orang Bali pasti mengandung 3. Kecerdasan, energi, materi. 30 tahun kemudian dianggap energinya melemah. Mupuk pedagingan. Ngulang lagi upacaranya. Untuk menguatkan. Yang ngecas energi lah. Karena kita kan ketika kita kehabisan energi dalam menjalani kehidupan ini. Menjadi stres, depresi. Kita butuh ngecas. Ngecasnya ke pelinggih itu. Sehingga mendapatkan aliran energi semesta yang menyemangati kita. Semangat itu spirit. Sehingga kita mendapatkan aliran spirit. Terus semangat kembali menjalani kehidupan ini. Sementara kalau sumber listriknya itu, sumber ngecasnya itu juga kurang dari energi semestanya, mulailah memungkah upacara baru lagi, mupuk pedagingan. Itu simbolik, itu ilmiahnya. Ya, itu ilmiahnya orang-orang. Tadi dikatakan bahwa untuk bisa mewujudkan sesuatu sebagai Tuhan, maka 3 komponen utama itu harus ada, yakni materi, energi, dan kecerdasan semesta itu sendiri. Berarti ketika kita mewujudkan ia yang tidak berwujud, sepanjang itu memenuhi 3 hal yang Guru maksudkan tadi, bukanlah sebuah tindakan penyekutuan atau merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Begitu nggak? Karena prinsipnya begini, kita ini hidup anggaplah 80 tahun. Dan kita akan membutuhkan energi yang cukup untuk 80 tahun. Tapi apakah kita seperti membeli energi pada mobil? Misalnya apa? Kita penuhi mobilnya dengan tangki dulu, yang cukup untuk sekian kilometer. Kan tidak mungkin. Sama dengan kalau tubuh kita cukupkan dengan energi 80 tahun, kan tidak mungkin. Kenapa? Karena lambung kita terbatas. Jadi kita makan makanan yang terbatas yang mencukupi saat ini. Nanti sore kita makan lagi yang mencukupi saat itu. Nanti malam kita cukupi lagi dengan saat itu. Akhirnya terakumulasi, ya cukup untuk 1 hari. Ya, jadi karena keterbatasanlah kita menjadikan sesuatu terbatas. Nah, karena keterbatasan kitalah sebagai manusia yang tidak mampu meraih yang tak terbatas, maka kita batasi dia supaya selaras dengan kita. Sama dengan kita tidak bisa menjadikan diri kita Tuhan, kesadaran Tuhan, maka Tuhan kita turunkan kesadaran manusia. Kita perlakukan seperti manusia. Kita undang seperti tamu agung, kita bersihkan pelinggihnya, kita berikan sesajen, seakan-akan memperlakukan manusia. Gitu. Sehingga ketika kita yang terbatas ini tidak mampu fokus kepada yang tak terbatas, ya, kita ciptakan sosok. Bahkan dengan menciptakan sosok pun, pikiran kita yang tak terbatas ini malah kemana-mana. Nah, seperti itu. Sehingga sosok-sosok itu dibuat sebagai jalan kita untuk membatasi pikiran kita yang terbatas ini, tetapi tidak mau dibatasi. Artinya apa? Untuk belajar memusatkan perhatian. Bagaimana caranya memusatkan perhatian kepada yang tak terbatas? Kecuali kita batasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah fungsi penciptaan sosok-sosok itu. Tetapi setelah itu tetap harus kita lebur. Artinya apa? Setelah selesai itu tetap harus kita lebur. Hanya sebuah pemusatan.
Lalu di mana kita bisa menemukan titik temu dari berbagai kontradiksi tentang penggambaran Tuhan itu? Bahwa sebenarnya kesemua sudut pandang yang mengatakan bahwa Tuhan begini dan juga begitu, semuanya adalah benar. Titik temunya adalah seperti itu. Di Bali ada titik temunya. Di Pancasembah itu ada. Terakhir, Suksema. Om Dewa Suksema Parama Acintya. Ya Tuhan yang bersifat gaib. Parama Acintya yang benar-benar tak terpikirkan. Nah, di situ dipuja. Di sisi lain dia dipuja sebagai Brahma, Wisnu, Siwa, segala macam yang berwujud. Jadi yang berwujud dan tak berwujud disatukan ke dalam Pancasembah. Itu kira-kira. Nah, artinya apa? Kesatuannya di situ. Sebagai saguna dipersembahkan makanan. Terakhir kemudian ngeluur kembali. Mewali maring sunya loka, kembali ke sunya, kepada kekosongan. Jadi dipahami beliau adalah kekosongan. Contohnya misalnya, Tuhan yang jauh, Tuhan yang dianggap jauh, dibuatkan pelinggih supaya dekat. Lalu pada pelinggih dikasih lagi ulap-ulap. Ulap-ulap itu artinya apa? Tidak kelihatan, jauh. Nah, sudah dekat dijauhkan kembali, yang jauh dipanggil lagi. Nah, seperti itu contoh. Jadi dia menyatu. Pelinggih menandakan dia ada dekat. Ulap-ulap menandakan dia jauh. Yang jauh dan dekat disatukan menjadi pelinggih yang ada ulap-ulap gitu. Seperti itu. Disatukan. Nah, dan diberikan kebebasan pada masing-masing. Orang yang bisa ngeredane atau memusatkan pikiran pada yang tak berwujud, boleh. Yang perlu menggunakan wujud, boleh. Sama kalau kita ingin membayangkan, kita ingin membangun sebuah rumah, ya. Ada beberapa orang yang terbiasa membangun rumah, hanya dengan memandang lahan kosong, dia bisa tahu seperti apa wujud rumah yang dia inginkan. Tapi beberapa orang membutuhkan gambar. Beberapa orang membutuhkan maket. Supaya lebih gampang dia mengerti akan jadi apa tempat ini. Ada orang hanya dengan imajinasi bagus. Makanya itu ada konsep ngidupang hidup. Sehingga supaya semua orang yang menghidupkan hidup itu memiliki tujuan yang sama, hasil yang sama, maka yang mampu membayangkan Tuhan yang tak terbayangkan, boleh. Yang membutuhkan Tuhan yang terbayangkan, yang bisa dilihat, ya, dibentuklah Banten, Pelinggih, begitu. Tapi yang memiliki kemampuan untuk memusatkan pikiran mungkin bukan Pelinggih yang dilihat, sesuatu yang menembus itu. Seperti itu. Jadi semua orang itu disatukan. Jadi semua orang dibuat senang. Jika seluruh materi yang menjadi unsur penyusun setiap badan makhluk di semesta ini hanyalah merupakan energi yang memadat, dan energi itu sendiri adalah kemampuan sang kecerdasan semesta dalam melakukan penciptaan, tidakkah ini berarti bahwa sebenarnya tidak ada siapa-siapa lagi selain dirinya? Dan tidak ada pula yang bisa disebut sebagai ruang kosong, karena setiap apa yang disebut kosong sebenarnya adalah tidak kosong, sebab kekosongan itu sendiri selalu ada yang mengisinya. Bagaimana nih Ki Guru? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Makanya materi yang kita sebut ada itu pun adalah ruang kosong. Tapi kita sebut dia materi. Karena materi ini kan dibentuk dari atom-atom. Atom-atom itu 99% adalah ruang kosong. Dan yang mengisi ruang kosong itu, yang 0,001% itu adalah energi yang memapat. Dan energi hanyalah kemampuan yang abstrak. Kemampuan itu kan abstrak. Nah, jadi sebenarnya tidak ada ruang kosong. Terisi oleh kecerdasan. Sebagiannya menjadi energi, sebagian energi mewujud, memadat menjadi materi. Jadi dia terisi oleh apa? Terisi oleh materi, terisi oleh energi, atau terisi oleh kecerdasan. Dan semua adalah dia. Nah, seperti itu. Nah, itu puncaknya. Puncak. Bahwa semua adalah dia. Jadi, memuja sosok boleh, yang kita wujudkan, karena wujud itu bisa kita sentuh. Nah, kalau kita manusia yang berwujud ini hanya makan, saya makan nasi dari khayalan saja. Kenyang enggak? Tidak kenyang. Tubuh materi ini membutuhkan materi. Gitu. Seperti itu. Jadi materi dengan materi, pikiran dengan pikiran, jiwa dengan jiwa. Nah, seperti itu. Ya. Persis. Makanya ketika Krishna
dibuka mulutnya, waktu kecil dibuka mulutnya, ibunya melihat ada alam semesta di situ. Bukan berarti orang itu kalau dibuka mulutnya kelihatan alam semesta, bukan berarti begitu. Siapa? Artinya siapapun yang kelak bisa mengeluarkan kata-kata, ya, yang pikirannya dipenuhi oleh pemahaman tentang alam semesta. Jadi kata-katanya berisi kata-kata. Jadi dari mulutnya keluar kata-kata tentang alam semesta, pemahaman, kesadaran. Itulah tujuan kita. Jadi kalau mencapai kesadaran Krishna itu artinya kita mencapai kesadaran yang universal, bukan yang terkotak-kotak mestinya. Ya, dia satu, tapi memenuhi segalanya. Ketika satu memenuhi segalanya, maka dia seluruh menjadi satu. Ini dia, itu dia. Kemanapun kamu menghadap, kalau di Islam ya, kemanapun kamu menghadap, itulah aku. Nah, jadi dia luruh. Ya. Dia satu. Tapi satu itu adalah segala arah. Disebutlah dia ista dewata. Jadi segala arah sama ista, semesta. Ya, seperti itu. Universal, universe. Gitu. Ya. Dia satu bukan karena satu tunggal, tapi karena satu manunggal seluruhnya. Karena semua yang kita lihat adalah dia, jadi tidak ada lagi yang bukan dia, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, tidak terasa ya, sudah hampir 1,5 jam saya ada di sini berbincang dengan Guru Wayan Mustika dengan pengetahuan-pengetahuan yang dialirkan yang cukup memberikan penyegaran pemahaman baru tentang saya pribadi khususnya untuk mengetahui konsep ketuhanan yang sesungguhnya. Karena keterbatasan waktu, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti beberapa pertanyaan yang lain yang di sini juga masih menunggu untuk dijelaskan secara lebih mendetail. Kita akan lanjut nanti karena kita sudah ada deal sama Guru Wayan Mustika untuk melanjutkannya lewat Zoom saja. Silakan ditunggu kelanjutan dari video ini. Jangan lupa untuk tetap mengikutinya dengan cara subscribe channel ini sehingga konten-konten baru yang nantinya akan saya unggah sehubungan dengan berbagai pertanyaan tentang Tuhan yang cukup menggelitik dan rasa ingin tahu kita itu tidak terlewatkan oleh Anda. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Harim Tat Sat.